Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ratapan Menjadi Pujian, ditulis oleh Glenn Pakiam. Kisah inspiratif. Monica berdoa tanpa kenal lelah agar putranya berpaling kepada Allah. Ia menangisi cara hidup anaknya yang menyimpang, bahkan sampai mencari jejak anaknya yang berpindah-pindah kota. Situasinya seolah tanpa harapan. Lalu pada suatu hari, terjadilah putranya mengalami perjumpaan dengan Allah yang mengubahkan hidupnya. Ia pun kemudian menjadi salah seorang teolog terbesar yang pernah dimiliki gereja. Kita mengenalnya sebagai Agustinus, uskup dari Hippo. Berapa lama lagi? Tuhan, Habakuk 1 ayat 2. Nabi Habakuk meratapi lambannya Allah dalam menangani para penguasa yang telah memutarbalikkan keadilan. Habakuk 1 ayat 4. Pikirkanlah saat-saat kita berpaling kepada Allah dalam kesesakan kita mengungkapkan ratapan kita atas ketidakadilan yang terjadi. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, pergumulan finansial yang berkepanjangan, atau anak-anak yang telah meninggalkan Allah. Setiap kali Habakuk meratap, Allah mendengar tangisannya. Saat menanti dengan iman, kita dapat belajar dari sang nabi untuk mengubah ratapan kita menjadi pujian. Seperti yang dikatakannya, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 18. Penekanan ditambahkan. Meski tidak mengerti jalan-jalan Allah, ia tetap percaya kepadanya. Baik ratapan maupun pujian adalah sama-sama tindakan iman, suatu ungkapan kepercayaan. Ratapan kita adalah seruan kepada Allah yang didasarkan pada sifatnya yang kita percayai. Pujian kita juga didasarkan pada siapa dirinya Allah kita yang dahsyat dan maha kuasa. Suatu hari nanti, oleh anugerahnya, setiap ratapan akan berubah menjadi pujian. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa saja yang sedang Anda ratapi hari ini? Bagaimana Anda dapat mengubah ratapan itu menjadi pujian? Hal ini patut kamu ketahui. Nubuat Habakuk mencatat percakapan antara Allah dan sang nabi mengenai kondisi rohani atau kebutuhan mendesak umatnya. Percakapan tersebut mengandung pernyataan penting dari Habakuk 2 ayat 4. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, yang 3 kali dikutip dalam Perjanjian Baru. Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38. Namun, Habakuk 3 berbeda, karena mengandung ciri-ciri Mazmur, bahkan mencantumkan petunjuk cara menyanyikannya, yaitu, menurut nada ratapan. Seorang pakar Alkitab menyatakan bahwa keterangan itu mengacu kepada puisi yang sangat emosional. Selain itu, terdapat juga istilah yang sering dipakai dalam Mazmur, di akhir ayat 3, 9, dan 13. Akhirnya, di ayat 19, ada instruksi tambahan untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi. Dengan demikian nyanyian ini menjadi contoh yang baik dari sebuah ratapan bangsa atau bersama. Mengatasi kekecewaan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 18-19. Setiap orang pernah kecewa. Ada yang kecewa sesaat. Ada yang berlarut-larut kekecewaannya. Ada pula yang membawa kekecewaannya seumur hidupnya. Habakuk menuliskan dalam Hab 3 ayat 17-19 mengenai beberapa hal yang mengecewakan dan bagaimana caranya mengatasinya. Mari kita juga belajar apa yang sering menyebabkan kekecewaan kita. Kemudian kita belajar bagaimana menemukan solusinya. Yang pertama, penyebab kekecewaan. Kata kecewa dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kecil hati, tidak puas, tidak senang, gagal dalam usahanya. Kita sekarang dapat mulai mengerti mengapa seseorang dapat kecewa dan tinggal dalam kekecewaan. Masalah yang datang bertubi-tubi dapat menyebabkan kekecewaan. Kita menjadi kecewa karena memiliki pengharapan yang tak kesampaian. Orang ini lambat laun akan kehilangan pengharapan hidup karena kerinduannya tidak tercapai. Hal yang sering sangat mengecewakan adalah saat kita meremehkan hal-hal kecil. Misal kita teledor dalam meletakkan surat izin mengemudi, surat kendaraan dan kartu tol saat kita berkendara. Ini sepertinya hal kecil namun sangat penting, bukan?
Sering berpuas diri dapat menjadi penyebab kekecewaan. Stephen Elop, CEO Nokia pernah mengatakan, "Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, namun kami tidak tahu mengapa kami kalah." Mari kita belajar dari Nokia yang sempat berpuas diri dan akhirnya mau tak mau ia diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2013. Hal fatal yang sering kita lakukan adalah sering menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Semua orang memiliki waktu yang sama. Namun cara kita mengelola waktu menunjukkan prioritas kehidupan kita yang sesungguhnya. Orang dapat kecewa karena ia merasa dibohongi. Orang yang terlalu percaya diri juga dapat menyebabkan dirinya hanyut dalam kekecewaan. Jika kita memiliki hal-hal di atas, maka kita harus segera berubah. Yang kedua, bagaimana jalan keluarnya? Hal penting yang harus kita lakukan adalah bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kemudian mulai sadar diri bahwa tak semua yang kita inginkan pasti tercapai. Selanjutnya, jangan terlalu berharap kepada manusia. Namun teruslah berharap kepada Tuhan yang merupakan sumber pengharapan kita. Jangan lupa untuk sering mengevaluasi diri secara berkala. Saat di malam hari adalah waktu yang baik untuk melakukan evaluasi diri dan berdoa. Jika kita mau curhat, kita harus curhat di tempat yang tepat. Kemudian mari kita belajar menerima orang lain apa adanya. Kita tidak dapat mengubah orang lain. Hanya orang tersebut yang dapat mengubah dirinya sendiri dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, kita harus mau bangun dan bangkit dari kekecewaan dan memulai dari awal lagi. Maukah Anda mengatasi kekecewaan Anda? Questions 1. Mengapa Anda mengalami kekecewaan? 2. Bagaimana cara Anda mengatasi kekecewaan? Seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang mau percaya dan mengandalkan Allah setiap hari. Kekecewaan tidak menyelesaikan masalah. Namun sadar diri, evaluasi diri dan bangkit dari kekecewaan dan mau memulai dari awal membuat kita keluar dari kekecewaan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tidak terasa sudah di penghujung tahun, biasanya kita sudah mulai sibuk untuk memikirkan resolusi untuk tahun depan, apa impian dan resolusi untuk tahun depan. Dalam beberapa hari ke depan, marilah kita mengambil waktu untuk memikirkan apa rencana kita ke depan. Apakah rencana kita melibatkan keegoisan dan berdasarkan nafsu, iri hati dan keserakahan, ataukah rencana yang sejalan dengan kehendak Allah, menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi Tuhan? Sehingga rancangan kita tidak berakhir dengan kehancuran karena iri hati dan keegoisan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa.
Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.